Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Nisa Alia Izati. Saya dari Pendidikan Luar Sekolah kelas B tahun 2015, tepatnya di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya akan menjelaskan kepada kalian nih six thinking hats. Sebelum kita masuk ke sesi kelas kita saat ini, saya mau tanya kepada kalian semua, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Gimana nih puasanya? Hai, baik, Darus, iya, baik, alhamdulillah, Vina. Gimana puasanya kalian semua? Lancar? Puasa udah keberapa sekarang? Udah ada yang bolong belum? Alhamdulillah kalau lancar. Ya. Sekarang kita masuk aja langsung ya ke materi kita saat ini, yaitu six thinking hats. Kalian udah tahu belum sih six thinking hats itu apa? Nih, six thinking hats itu dikemukakan oleh Dr. Edward de Bono. Nih, six thinking hats itu, nih, apa sih 6 topi berpikir atau six thinking hat? Ada di slide selanjutnya. 6 topi berpikir adalah sebuah teknik berpikir yang dipaparkan oleh Edward de Bono. Menurutnya, manusia memiliki 6 gaya berpikir yang diibaratkan sebagai 6 topi berpikir. Jadi, dijelasin nih katanya, kata Edward de Bono nih yang mencetuskan tentang six thinking hat, manusia tuh selalu berpikir dengan 6 pemikiran. Nah, dengan kayak gitu makanya manusia dicetuskan dengan teknik berpikir menggunakan 6 topi berpikir. Kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman kadang juga suka merasa ya, kita kadang suka berpikirnya kadang suka kritis, kadang suka pesimis, terus kadang suka positive thinking gitu ya kan ya. Kadang juga suka mencetuskan hal-hal yang baru nih. Di sini kita akan mempelajari nih ya, kalau misalnya kita sedang berpikir kritis, kita berpikir positif atau kita berpikir negatif, itu kita sedang memakai topi apa, gitu teman-teman. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Mana ya? Nah, ini dia. Nih, di six thinking hats juga diwakili dengan warna, seperti yang tadi saya bilang ya kan. Untuk kadang suka berpikir kritis itu diwakili dengan warna apa, dan warna-warna yang lain. Di sini saya akan memberitahu nih warna-warna apa aja yang ada di 6 topi berpikir atau six thinking hat tersebut. Lanjut ya. Nah, udah kelihatan nih warnanya nih. Yang pertama itu ada warna putih, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hitam juga nih teman-teman. Terus ada warna kuning. Sebelum saya kasih kegunaannya atau cara mereka berpikir sesuai dengan warna ini, kalian harus ngakali nih ya, ada warna apa aja. Yang pertama kan ada warna putih, biru, merah, hijau, kuning, sama hitam kan. Ada 6 ya teman-teman. Kalian harus hafal warna-warna tersebut di luar kepala, jadi kita langsung tahu apa yang harus kita gunakan pada saat membacakan suatu masalah tersebut. Lanjut ya, ada warna apa nih selanjutnya? Di slide selanjutnya ada warna putih. Warna putih itu diibaratkan dengan netral dan objektif nih. Bagi teman-teman yang sukanya netral-netral aja nih ya kan, suka ya udah menilai sesuatu tuh nggak berdasarkan subjek gitu, nggak memihak, tapi objektif aja, jadi nggak terpengaruh dengan penilaian seseorang dengan kepribadian orang tersebut atau semacam semuanya segala macam, terpengaruh dengan omongan orang itu enggak. Ini dia memakai topi warna putih.
di topi warna putih itu mempunyai basic question atau kayak pertanyaan-pertanyaan dasar di dalam diri kita. Contohnya itu seperti apa sih yang kita ketahui gitu loh, terus apa yang tidak kita ketahui dan apa yang perlu kita ketahui. Jadi tuh kadang suka kalau misalnya dengan memakai topi warna putih ini teman-teman, kalian itu lebih mengkoreksi atau mengeksplorasi diri kita sendiri gitu, mengeksplorasi diri kita untuk mengetahui apa aja yang kita belum tahu, apa aja yang kita tahu sebelum kita memecahkan suatu masalah tersebut kayak gitu. Apa, saudara Darus, kok jingga nggak ada? Iya nih, jingganya nggak ada. Mungkin nanti bisa dicetuskan lagi kalau misalnya saudara Darus yang menggunakan topi warna jingga, misalnya topi warna jingga mewakili sifat manusia atau pikiran manusia tentang apa, misalnya seperti itu. Jadinya bukan 6 thinking heads tapi 7 thinking heads. Di slide selanjutnya ada apa ya? Ada warna merah. Di warna merah itu melambangkan emosi dan perasaan. Jadi dengan menggunakan topi warna merah, teman-teman itu berpikir secara intuitif dan menggunakan insting, emosi, dan perasaan Anda. Jadi kalau kita lagi pakai topi warna merah dalam memecahkan suatu masalah itu, kita selalu memakai emosi gitu loh. Jadi ya udah pokoknya lebih ke selfish gitu loh, lebih ke egois kita sendiri. Kita tuh maunya menang dalam suatu pemecahan masalah tersebut seperti itu. Jadi kita tuh ngadaininnya emosi aja, terus kadang kita juga berpikir kayak perasaan kita kayak gini dalam memecahkan masalah, jadi nggak sesuai dengan fakta kayak gitu, cuma berpikir dengan instingnya aja tuh, seperti itu teman-teman. Kira-kira siapa nih yang sering memakai topi warna merah? Ada nggak? Ya, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di slide selanjutnya tuh ada topi warna hitam. Di topi warna hitam itu ada tentang berpikir kritis ya teman-teman. Nah, di berpikir kritis itu, jadi teman-teman karena kalau misal untuk memecahkan suatu masalah itu tuh dikritisi dulu sampai ke akar-akarnya, sampai kita mengetahui akar dari permasalahannya, baru kita memecahkan suatu masalah tersebut dengan pemecahan yang tepat seperti itu teman-teman. Nih di sini juga kan pengertiannya berpikir kritis, waspada dan hati-hati tentang kemungkinan tentang segala kemungkinan yang gagal. Jadi sebelum kita memecahkan suatu masalah nih, daripada gagal, daripada apa, kita harus mengorek sampai ke akar-akarnya. Kita berpikir kritis, kita tanya dulu apa aja yang kurang, apa aja yang salah, semua segala macam, baru kita mengambil suatu kesimpulan untuk memecahkan suatu masalahnya. Kayak gitu teman-teman. Ya, di slide selanjutnya itu ada topi keempat, yaitu topi warna kuning. Topi warna kuning itu berpikir secara positif, optimis, dan berani mengambil kesempatan yang ada. Jadi di topi warna kuning ini nih biasanya teman-teman itu lebih ke berpikirnya secara positif dan optimis. Jadi kalau misalnya kita mau beda dari yang topi warna kuning nih, topi warna kuning dan warna hitam yang sebelumnya itu kan, kalau warna hitam lebih kritis ya, lebih berpikir untuk mencari akar permasalahannya dulu, baru dia bisa memecahkan suatu masalah tersebut gitu kan ya. Jadi dia takut dengan segala kemungkinan yang gagal. Nah, beda lagi dengan topi warna kuning, dia itu berpikir secara positif. Jadi setiap mengambil sebuah kesempatan atau pemecahan masalah, dia tuh positif aja dan optimis untuk ya udah nggak apa-apa, itu bisa kok. Contohnya seperti memecahkan suatu masalah dalam ini deh, kita mengerjakan tugas, misalnya aku nggak bisa nih mengerjakan tugas matematika kayak gitu. Nah, kalau misal topi warna kuning ini, dia tuh berpikir bisa kok, saya harus bisa mengerjakan matematikanya gitu. Tugas matematika ini tuh gampang, pokoknya saya bisa deh.
mengambil apa namanya, mengambil sebuah kesempatannya itu pokoknya dengan optimis. Kok saudara Darus hilang ya? Nggak on lagi saudara Darus, kemana ini? Mudah-mudahan nanti langsung on lagi ya. Nih, kalau yang tadi dengan topi warna hitam nih, kita balik ke slide sebelumnya ya. Topi warna hitam kan berpikir kritis, jadi untuk misalnya dengan soal matematika yang tadi deh, dia berpikir gini, kenapa sih saya nggak bisa gitu loh, saya tuh bisa nggak ya ngerjain ini, kalau misalnya saya nggak ngerjain nanti saya kayak gimana, terus kalau misalnya saya ngerjain itu apa saya bisa mendapatkan nilai yang bagus dengan saya mengerjakan, sedangkan saya nggak bisa kayak gitu. Jadi tuh dia terlalu takut, jadi takut duluan gitu loh untuk mengambil sebuah keputusan, karena dia tuh takut gagal dengan kemungkinan yang ada itu tuh. Dia takut kalau misal ketika dia mengambil keputusan itu dia bakalan gagal. Itu teman-teman. Untuk beda kan ya tadi di topi warna kuningnya itu beda kan ya tadi dengan yang saya jelasin. Selanjutnya itu di topi kelima ada topi warna hijau ya kan. Di topi warna hijau itu melambangkan energi, pertumbuhan dan produktivitas. Jadi topi warna hijau itu fokuskan untuk mencari alternatif baru, baik dari segi pemecahan masalah ataupun cara melihat persoalan. Jadi tuh untuk orang-orang yang menggunakan topi warna hijau ini ya kan teman-teman, kalau misal kalian nih sering menggunakan topi warna hijau untuk apa namanya, kalau dianya itu suka dengan suatu permasalahan, dia tuh ngambilnya tuh dengan masalah yang lain gitu loh, dengan segi pemecahan masalah yang lain gitu, mencari alternatifnya. Jadi kayak misal tadi contohnya, dia nggak bisa belajar matematika dan dia tidak bisa memecahkan soal matematika, dia ambil alternatif yang lain atau alternatif yang baru dengan cara belajar kelompok dengan teman-temannya agar dia bisa mengerjakan soal matematika itu, seperti itu. Jadi topi warna hijau itu melambangkan energi pertumbuhan. Jadi setiap kita melakukan pemecahan masalah, dia itu dengan menggunakan alternatif baru kayak gitu. Jadi nggak gampang nyerah gitu loh. Nah, topi yang terakhir itu ada topi warna biru. Topi warna biru itu melambangkan kontrol. Jadi fokus untuk menciptakan struktur dan memberi instruksi dan mengorganisir pengguna topi warna lain. Jadi biasanya ini topi warna biru ini, orang-orang yang sedang menggunakan topi warna biru itu dia tuh lebih mengorganisir pengguna topi-topi yang lain. Jadi tuh kadang dia suka lebih mempengaruhi gitu ya, menciptakan struktur-struktur dan memberi instruksi dan mengorganisir gitu dengan pengguna topi-topi warna lain, dengan pengguna topi warna hitam, warna kuning, hijau, merah, putih gitu. Jadi setiap topi itu berbeda-beda cara berpikirnya. Kadang ada yang melihat dengan sisi yang kanan, ada terus topi yang lain melihat dengan sisi yang kiri kayak gitu. Jadi beda-beda gitu dari satu topi ke satu topi yang lain. Nah selanjutnya itu, kita masuk ke keuntungan memakai 6 topi pemikir. Kan dari tadi saya udah ini ya ngejelasin tentang 6 topi berpikir. Kita mau masuk nih ke keuntungan memakai 6 topi pemikir. Tapi sebelum saya masuk ke keuntungan memakai 6 topi pemikir, dari kalian nih ada yang mau dipertanyakan gak nih ya? Ada yang mau ditanyain gak dari 6 topi pemikir tadi? Kan tadi ada warna-warna yang lain nih ya kan, misalnya ada mau nanya tentang topi warna hijau, topi warna biru, atau topi warna kuning tuh, atau topi warna hitam. Ada yang bertanya dulu nggak nih? Kira-kira ada yang bertanya nggak tentang misalnya, Bu kenapa sih bukan Bu ya, atau Anissa atau Caca gitu, kenapa sih topi warna putih itu dilambangkan dengan netral gitu ya kan?
Kenapa nggak yang hijau aja yang dilambangkan dengan netral? Atau Bu, saya maunya warna merah itu diganti warna ungu karena saya suka warna ungu. Oke, gimana tuh? Kira-kira ada mau ditanyain nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu keuntungan memakai 6 tapi pemikir, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang ditanyain, bisa nih kita ke open ini. Oke, ada pertanyaan dari Vina. Kenapa topi warna merah selalu dilambangkan dengan emosi? Jadi menurut saya ini gini, topi warna merah itu kan tadi dilambangkan dengan mana? Nih, berpikir dengan intuitif dan menggunakan emosi atau insting perasaan. Jadi kan kalau misalnya dilambangkan emosi itu kan dia berani ya kan untuk meluapkan perasaannya itu. Nah, sesuai dengan arti warna merah. Warna merah itu kan artinya berani gitu. Jadi untuk topi warna merah itu dilambangkan dengan emosi karena emosi itu berani meluapkan segala perasaan yang ada. Jadi topi warna merah itu melambangkan emosi. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Kalau misal kurang ngerti boleh dipertanyakan lagi. Jadi intinya topi warna merah kenapa dilambangkan dengan emosi? Karena topi warna merah itu pengertian tentang berani. Berani dalam apa? Berani dalam meluapkan segala perasaan yang ada. Seperti itu, Saudara Vina. Oke, cukup. Mungkin dari Saudara Wahyu, Adi ada yang mau dipertanyakan? Kalau misal bisa dipertanyakan, bisa langsung diketik aja di ini nih, di chat publiknya, bisa dipertanyakan kalau misal ada yang mau dipertanyakan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya gitu. Saudara Darus belum masuk juga, mungkin laptopnya error kali ya, atau gimana ini ya, mungkin kayak kita berharap akan segera muncul lagi ya Saudara Darus ya. Nih, cukup jelas, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya tadi tentang 6 topi pemikir. Oke, sebelum kita masuk ke keuntungan memakai 6 topi pemikir ini, saya mau ulas tadi ada apa aja. 6 topi pemikirnya itu ada warna apa aja? Yang pertama ada warna, ayo coba di chat biar tahu gitu ada warna apa aja. Ya, putih. Terus ada warna apa aja selain putih? Hijau. Terus warna apa? Ada warna hitam. Oh iya, ada warna merah juga. Terus ada hitam ya, tadi ya udah disebutin. Kuning. Sama yang satu lagi ada warna biru. Ya benar, Saudara Vina tuh. Dan nyebutin 6-6-nya. Nah, 6 warna dari topi pemikir itu saya saranin kalian selalu inget ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan tahu nih 6 topi pemikir kita langsung cepat gitu. Ketika melihat suatu permasalahan kita tahu kita harus menggunakan topi yang mana untuk memecahkan masalah. Jadi permasalahan tersebut cepat diselesaikan. Tuh, masuk ke keuntungan memakai 6 topi pemikir. Yang pertama ada memberikan bahasa yang sama nih. Kenapa sih memberikan bahasa yang sama 6 topi pemikir itu? Saya akan menjelaskan. Bentar. Jadi dengan menggunakan 6 topi pemikir ini, dia itu memberikan bahasa yang sama karena ketika jadi dengan suatu permasalahan nih. Nah, orang-orang ini yang memakai 6 topi pemikir akan menggunakan bahasa yang sama. Karena apa? Karena kita akan memecahkan suatu permasalahan yang ada. Gak mungkin dong kalau misal kita menggunakan bahasa yang lain. Misalnya kayak saya menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan yang lain itu menggunakan bahasa yang apa gitu, seperti itu. Yang kedua itu ada memberikan pola pikir. Ini pikir ya teman-teman, maaf tipe. Ini pikir. Ini pikir. Memberikan pola pikir yang berbeda dari biasanya. Jadi kenapa saya bilang dengan 6 topi pemikir ini memberikan pola pikir yang berbeda dari biasanya? Karena dengan 6 topi berpikir ini kayak saya tuh biasanya kan kalau misalnya memecahkan suatu masalah itu
sembrautan nih di kepala, di otak atau apa gitu ya kan. Kita bingung mau memecahkan masalah ini dengan apa. Nah, dengan 6 topik berpikir ini, kita tuh punya pola pikir tersendiri gitu loh. Ketika pertama kita harus mengkritisi dulu nih ya kan. Ketika sudah dikritisi, kita mengambil permasalahannya itu dengan topi warna putih ya kan, yaitu netral atau objektif gitu. Jadi pola-pola pikirannya dalam memecahkan masalah tuh ada gitu kan. Ya berbeda lah dari biasanya yang istilahnya tuh sembrautan gitu loh untuk memecahkan permasalahannya kayak gitu teman-teman. Yang ketiga itu lebih banyak memakai otak. Nah, oke, di sini mungkin bahasa saya kurang bagus ya. Aturan jangan memakai otak, tapi memakai nalar atau pikiran gitu ya kan. Saya tulis dulu ya. Nalar. Aduh, tulisannya. Oh, di sini aja, saya tahu. Sini. Mana ya? Kok nggak keluar? Oh, nggak keluar juga. Ya udah, saya tulis aja. Oh, saya tulis aja nih. Memakai nalar gitu ya kan. Jadi ketika menggunakan 6 topi berpikir itu, kita tuh lebih menggunakan nalar atau pikiran-pikirannya. Jadi nggak yang kayak asal aja gitu memecahkan masalah. Yang penting suatu permasalahannya itu selesai gitu tanpa menggunakan efek-efek ke belakang-belakangnya atau efek-efek samping-sampingnya gitu. Jadi dengan menggunakan 6 topi pemikir itu atau 6 thinking hats lah gitu bahasa kerennya ya kan. Jadi dia lebih banyak memakai otak, bukan otak, nalar atau pikirannya yang ada gitu ya kan. Jadi lebih tertata rapi seperti yang tadi yang saya bilang, dia tuh ada pola pikirnya gitu. Selanjutnya itu ada apa nih? Oke, menghilangkan ego pribadi. Nih, kenapa sih dengan menggunakan 6 topi pemikir itu bisa menghilangkan ego pribadi? Ayo coba, kenapa? Nih, saya akan jelasin ya. Kenapa bisa menghilangkan ego pribadi itu dengan cara ketika kita menggunakan 6 topi pemikir. Yaitu, jadi ketika kita menggunakan 6 topi pemikir nih, kan kita nggak mungkin kita misalnya saya sedang memakai topi warna hitam, kritis gitu ya kan. Terus teman saya misalnya Vina gitu, Vina lagi memakai topi warna putih. Terus saudara Wahyu gitu ya kan, sedang memakai topi warna biru gitu. Jadi tuh kan nggak mungkin ya teman-teman kalau misal kayak saya tuh berpikir cuma kritis aja gitu ya kan. Terus yang lainnya itu tuh nggak kritis. Nah, saya tuh akan mencoba untuk menghilangkan ego pribadi saya gitu kan dengan teman-teman yang lainnya, kayak Vina tadi warna putih, Wahyu dengan dia memakai topi warna birunya gitu. Jadi tuh lebih ke teamworknya gitu loh, dalam memecahkan suatu masalahnya tuh lebih ke teamwork ketika kita menggunakan 6 topi pemikir ini gitu loh teman-teman. Selanjutnya itu ada menghindari konfrontasi. Nih, kenapa sih menghindari konfrontasi cuma dengan cara apa sih menggunakan 6 topi pemikir ini? Karena apa? Karena yang tadi saya udah bilang sebelumnya, karena dengan menggunakan 6 topi pemikir ini atau 6 thinking hats ini, kita tuh bisa menghilangkan ego-ego pribadi kita gitu ya kan. Jadi dengan menghilangkan ego-ego kita itu, kita tuh akan menghindari konfrontasi atau bentrokan antar sesama. Jadi ketika saya menggunakan topi warna hitam mengkritisi Vina dengan warna putih dan lain-lain itu, saya akan berusaha mentoleransi gitu loh dengan pendapat-pendapatnya dia dalam memecahkan masalah. Karena apa? Karena tujuan kita pun sama. Kita akan memecahkan suatu permasalahan tersebut agar lebih mudah gitu ya kan. Jadi kita akan menghilangkan ego pribadi dan akan lebih terhindar dengan konfrontasi atau bentrokan yang ada atau dengan cara kayak misalnya menyulut-nyulutkan emosi atau kayak gimana seperti itu. Yang keenam itu ada menghemat waktu. Wah, kalau teman-teman kan pasti
orang-orang yang sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan kuliahnya atau kegiatan-kegiatan organisasinya gitu ya kan. Nih, saya kasih tahu nih, dengan menggunakan 6 topi pemikir ini atau six thinking hats teman-teman, kalian tuh bisa menghemat waktu, apalagi dengan kalian yang suka organisasi di Himaprodi PLS ya kan, kalian semua teman-teman pendidikan luar sekolah, benar. Jadi kadang kan suka kita berdebat nih dengan gimana nih MPA kayak gini bla bla segala macam. Nah, kita pakai nih 6 topi pemikirnya nih. Misalnya kayak seperti saya ambil contoh itu MPA misalnya, masa pengendalian akademik gitu kan. Itu contohnya itu mempunyai masalah, ternyata masa pengendalian akademik yang biasa dipegang mahasiswa ternyata dipegang dengan birokrat gitu, rektor dan segala dekan dan segala macamnya. Nah, untuk memecahkan suatu masalahnya pasti kan kita mengkritisi nih dengan, misal saya mengkritisi dengan menggunakan topi warna hitam. Kan ya udahlah, mungkin dengan kayak gitu kita bisa lebih cepat kerjanya dan lebih tertata rapi karena semuanya sudah diatur dengan birokrat seperti itu. Terus dengan topi warna putih, dia netral dan objektif, dia tidak terpengaruh sana sini. Jadi dia mencari fakta-faktanya dulu gitu. Jadi dia berpikir dengan dengan dipegang dengan birokrat itu lebih gampang loh teman-teman, karena faktanya ketika dipegang mahasiswa banyak yang suka tiba-tiba nggak tepat waktu acaranya, atau tiba-tiba acaranya malah terkesan tidak jelas atau gimana. Jadi kalau misalnya dipegang birokrat mungkin bisa lebih baik dan lebih bagus kayak gitu. Dan mahasiswa baru itu nggak dipegang dengan senior yang akan melakukan peloncoan misalnya seperti itu. Jadi kan kita menghemat waktu karena kita bisa bertukar pendapat gitu ya kan. Saya mau topi warna hitam, sama saya mau topi warna putih, sehingga mendapatkan satu titik temu untuk memecahkan masalah. Dan yaitu memecahkan masalahnya dengan kita menerima karena kita menerima untuk mahasiswa masa pengenalan akademik itu dipegang oleh birokrat kayak gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada fokus pada sebuah model diskusi. Nah, jadi fokus pada sebuah model diskusi, misalnya kita model diskusinya itu kita presentasi atau bertukar pikiran. Jadi itu kita fokus pada bertukar pikirannya itu, misalnya seperti yang tadi saya jelaskan sih teman-teman. Jadi kita tetap fokus kepada suatu permasalahan tersebut agar titik temunya itu cepat ketemu dan tidak ada konfrontasi yang terjadi gitu. Jadi semuanya juga setuju karena kita bisa menghemat waktu segala macam kayak gitu. Nah, lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah. Ini yang ke-8 dalam keuntungan dalam menggunakan six thinking hats. Lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah ini disebutkan bahwa ketika kita menggunakan six thinking hats, jadi tuh kita tuh lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah karena kita lebih mengkritisinya, kita lebih menggunakan intuitif kita, terus kita lebih objektif kayak gitu teman-teman. Jadi kayak yang tadi saya bilang, konfrontasi itu bisalah terhindarkan, nggak ada lagi yang bentrokan-bentrokan yang bisa bikin kita terpecah belah dalam, misalnya kayak di organisasi kita terpecah belah atau segala macamnya, itu tuh bakalan terhindarkan dengan menggunakan six thinking hats tersebut. Nah, di sini ada juga beberapa isu umum 6 topi pemikir. Di sini menarik nih teman-teman. Kenapa sih dibilang beberapa isu umum dalam 6 topi pemikir? Oke, sebelum kita masuk ke isu umum ini, mungkin saya persilakan kali ya untuk sesi tanya jawab tentang keuntungan 6 topi pemikir ini. Wah, saudara Darus sudah gabung lagi di kita nih, ya kan? Ya, saudara Darus mungkin ada yang bertanyakan, atau saudara Vina, saudara Wahyu ada yang bertanyakan tentang 6 topi pemikir yang tadi, tentang keuntungan 6 topi pemikir yang tadi saya jelaskan. Oh, saudara Darus hilang lagi. Sebelum kita masuk ke beberapa isu
umum tentang 6 topi pemikir. Karena jujur aja, Six Thinking Hats ini bagus teman-teman, karena yang tadi saya bilang sih, keuntungan-keuntungannya itu dia bisa menghemat waktu. Yang pasti sih itu benar-benar berguna banget. Secara kan kita sekarang untuk memecahkan suatu masalah nggak mungkin kan harus diadain suatu diskusi yang berkepanjangan atau sidang-sidang umum gitulah, kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah ini dengan menggunakan Six Thinking Hats itu bisa menghemat waktu lah. Terus konfrontasi atau bentrokan-bentrokan yang ada itu bisa lebih berkurang lah ya. Ada pertanyaan dari saudara Darus, kita sadar nggak sih kalau lagi pakai topi ini? Oke. Dalam menggunakan topi-topi ini terkadang kita suka nggak sadar nih teman-teman, kita nggak sadar nih tapi kita tiba-tiba langsung aja nih misal kita langsung aja nih mengkritisi gitu, terus kita langsung aja emosi gitu kan. Kita nggak sadar kita lagi pakai topi apa gitu sebelum-belumnya mungkin. Nah sekarang saya akan memberikan kalian kesadaran nih ketika kita bisa menggunakan topi ini. Jadi kedepannya ketika kita tiba-tiba kritis, kita langsung sadar, oh berarti saya lagi memakai topi warna hitam. Terus kita terus kedepannya lagi ketika ada suatu permasalahan tiba-tiba terpancing emosinya, terus surut emosinya, itu kita langsung tahu, oh berarti saya sekarang lagi memakai topi warna merah. Atau tiba-tiba saya berpikir objektif atau sesuai dengan fakta gitu ya kan, itu berarti saya lagi memakai topi warna putih. Nah makanya yang tadi saya bilang, warna-warna yang di 6 topi pemikir ini itu harus dihafalkan teman-teman. Karena apa? Karena kegunaannya jadi gampang gitu loh. Jadi kita bisa lebih menghemat waktu, kita bisa tahu kondisi kapan kita memakai topi warna hitam, topi warna putih, topi warna merah, topi warna kuning, hijau, biru, dan yang lain-lainnya seperti itu. Cukup jelas Darus, atau mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi dari penjelasan saya kurang gitu? Jelas, alhamdulillah kalau jelas, mudah-mudahan bermanfaat tadi jawaban dari saya. Mungkin dari saudara Vina ada yang saudari Vina ada yang mau dipertanyakan, atau dari saudara Wahyu ada yang mau dipertanyakan tentang tadi tuh keuntungan 6 topi pemikir? Nggak ada, oke, alhamdulillah nggak ada. Mudah-mudahan pada jelas ya tentang keuntungan 6 topi pemikir dan apa aja topi pemikir. Oke, kita sekarang masuk ke beberapa isu umum 6 topi pemikir. Isu itu tuh ya ini loh, kayak isu-isu tentang negatif-negatifnya nih. Kadang suka ada yang berpikir nih, 6 topi pemikir itu tuh detail-detail dalam pemikiran, padahal bukan teman-teman. 6 topi pemikir itu adalah arahan. Seperti yang dari tadi saya jelaskan, kalau misalnya dalam memecahkan suatu permasalahan, kita diarahkan loh untuk memakai topi warna hitam, topi warna putih, topi warna kuning, merah, hijau, biru, dan yang lain-lainnya. Jadi 6 topi pemikir itu tuh bukan detailnya, tapi arahan untuk berpikirnya teman-teman, kayak gitu. Tuh, itu isu umumnya aja sih di dalam topi pemikir. Selanjutnya itu ada isunya itu bukan kategori manusia, tentu bukan teman-teman. Jadi gini nih, kadang kan kita dengan memakai 6 topi pemikir nih, kita berpikir saya cuma seorang manusia yang memakai topi warna hitam, jadi saya itu cuma orang kritis. Bukan teman-teman, bukan kayak gitu. Kenapa bukan kayak gitu? Karena setiap manusia itu wajib dan harus menggunakan seluruh topi pemikir itu, 6-6-nya. Jadi bukan saya manusia yang cuma memakai satu topi, bukan. Saya memakai 6 topi pemikir ini, 6-6-nya saya pakai. Tapi saya tapi saya tuh tahu kapan saya memakai
pemikir ini, karena saya saya sesuai dengan arahannya kayak gitu. Jadi untuk memecahkan suatu permasalahannya, saya memakai topi warna merah. Untuk memecahkan suatu permasalahan ini, saya memakai topi warna hijau. Permasalahan yang satu lagi, saya memakai topi warna biru, warna kuning, dan seterusnya. Itu tuh setiap manusia yang ada di muka bumi ini tuh harus memakai atau memiliki lah ibaratnya gitu ya kan. Maaf suara saya udah habis gitu ya kan. Kita tuh harus menggunakan 6 topi pemikir ini gitu. Maaf. Ya. Terus yang berikutnya itu ada cerdas untuk berpikir bersama. Ya, nanti saya minum ketika saya sudah buka. Puasanya lancar kan ya saudara Darus ya? Aduh, gatel juga ya ngejelasinnya. Ya, selanjutnya itu ada cerdas untuk berpikir bersama. Jadi kenapa sih dengan menggunakan 6 topi pemikir ini kita tuh bisa cerdas untuk berpikir bersama? Karena gini teman-teman, ketika kita di suatu forum untuk memecahkan suatu permasalahan, kita tuh berpikir tuh bersamaan gitu ya kan. Jadi kita tuh bertukar pikiran. Saya bertukar pikiran dalam ketika saya memakai topi warna hitam, topi warna putih, kemudian saya memakai topi warna merah, dia mengungkapkan pendapatnya dia. Jadi tuh saya tuh tahu gitu loh ketika seseorang memakai topi warna merah itu berpikirannya seperti apa. Kan terkadang juga berbeda ya, ketika kita memakai topi warna merah dengan orang lain memakai topi warna merah, itu pendapatnya tetap aja berbeda teman-teman. Walaupun lambangnya itu sama-sama menggunakan emosi atau intuitifnya itu sama, tapi tetap aja apa yang dikemukakan atau pendapat yang dia berikan itu berbeda dengan kita. Jadi saya misalnya dengan saudara Darus nih ya kan, atau Vina atau Wahyu itu tetap berbeda walaupun kita tetap memakai satu topi, misalnya topi warna merah kayak gitu. Jadi isu umum ini itu tuh cerdas untuk berpikir bersama. Tentu jelas cerdas untuk berpikir bersama dalam menggunakan 6 topi pemikir ini tentulah pasti, karena kita bisa bertukar pikiran gitu. Dengan bertukar pikiran kita kan bisa dapat pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak dapat. Benar kayak gitu bukan? Dan yang terakhir itu ada sebagai sebuah kesatuan yang menunjang. Kenapa saya bilang sebagai sebuah kesatuan? Karena ketika kita memecahkan suatu permasalahan, ini misalnya teman-teman kalian, kita semua nih misalnya berempat ya kan ya, kita menggunakan 6 topi pemikir ini, kan pendapat orang yang tadi saya bilang berbeda-beda. Ketika kita disatukan pendapat-pendapat tersebut ya teman-teman, itu tuh akan lebih mudah untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Dan akan balik lagi tadi keuntungannya itu akan lebih menghemat waktu teman-teman dan mengurangi konfrontasi kayak gitu. Jadi 6 topi pemikirnya sebagai kesatuan yang menunjang, karena topi warna hitam akan menunjang ke topi warna merah, begitu juga sebaliknya, topi warna merah akan menunjang topi warna hitam, dan topi warna merah akan menunjang topi warna putih, topi warna putih menunjang topi warna merah, kayak gitu aja terus. Jadi dia dari satu orang gitu, satu orang dan orang yang lain itu akan menunjang dan akan membentuk suatu kesatuan yang akan lebih mudah dalam memecahkan suatu permasalahan kayak gitu teman-teman. Jadi itu tuh isu-isu umum yang ada di 6 topi pemikir ya. Jadi gimana teman-teman? Apa menurut saya sih 6 topi pemikir ini tuh menarik ya untuk didiskusikan, karena sangat berguna sekali gitu ya kan untuk kedepannya gitu. Karena kan banyak nih kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang ada itu, orang-orang itu berpikir tuh seenaknya aja gitu tanpa menggunakan pola-pola pikir yang ada gitu kan. Jadi digabung-gabungin nih antara
merah sama hitam digabungin, kritis dengan emosi, wah itu nggak mau kalah, dia udah pasti bakalan bentrok aja, menggunakan konfrontasi aja, padahal nggak seperti itu harusnya ya kan. Nah, dengan menggunakan 6 topik pemikir nih ya kan, yang membuat saya tertarik untuk membahas membahas ini nih, membahas 6 topik pemikir itu karena dia itu menarik dan lebih mudah dipahamin kayak gitu. Ya, selanjutnya itu mana ya, kita nih sebelum kita tutup nih, kita bahas lagi nih ya kan. Six thinking heads itu ada 6. Ya jelas lah, namanya six thinking heads, 6 topik pemikir. Itu tuh ada warna putih, warna merah, warna biru, hijau, hitam, dan kuning. Kayak gitu. Itu harus diingetin ya teman-teman. Harus diingetin banget. 6 topik pemikir, saya ulang lagi ya. Apa sih 6 topik pemikir itu? 6 topik berpikir adalah sebuah teknik berpikir yang dipaparkan oleh Edward de Bono. Menurutnya, manusia memiliki 6 gaya berpikir yang diibaratkan sebagai 6 buah topi. Jadi 6 topik pemikir itu dia tuh melambangkan pikiran-pikiran atau gaya-gaya berpikir manusia gitu, tapi diibaratkan dengan topi. Nah, topi-topi tersebut diibaratkan lagi dengan warna-warnanya apa aja yang tadi saya bilang, warna putih, merah, biru, hijau, hitam, kuning kayak gitu. Terus mana ya, kita langsung ke slide selanjutnya. Mana slide-nya? Tadi udah, oh ini tentang keuntungan memakai 6 topik pemikir. Jadi ini kita ulas balik dikit aja ya. Yang pertama itu memberikan bahasa yang sama. Yang kedua itu memberikan pola pikir yang berbeda dari biasanya. Yang ketiga itu lebih banyak memakai nalar. Oke, ini nalar ya, bukan otak. Sekali lagi saya bilang, ini mungkin kesalahan saya untuk memakai bahasa yang lebih sopan gitu ya kan. Ini menggunakan nalar, bukan otak, nalar atau pikiran gitu. Yang keempat itu slide selanjutnya. Nah, menghilangkan ego pribadi. Yang kelima, menghindari konfrontasi. Yang keenam itu menghemat waktu. Yang ketujuh itu fokus pada sebuah model diskusi. Dan yang terakhir itu lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah. Nah, itulah tadi tentang keuntungan memakai 6 topik pemikir, teman-teman. Selanjutnya itu tadi ada beberapa isu umum 6 topik pemikir. Dan tadi 6 topik pemikir bukan arahan, 6 topik pemikir merupakan arahan, bukan detail. Nah, terus yang kedua itu 6 topik pemikir bukan kategori manusia, ya ngerti kan ya? Jadi bukan manusia itu adalah kelompok manusia itu adalah kelompok topik pemikir topi warna hitam, itu bukan. Tapi manusia itu harus menggunakan seluruh topi pemikir, yaitu 6 topi pemikir. Yang ketiga, cerdas untuk berpikir bersama. Yang keempat, sebagai sebuah kesatuan yang menunjang. Nah, ini beberapa isu umum 6 topi pemikir. Nah, ini kesimpulannya yang tadi ya kan. Six head summary atau 6 topi kesimpulan 6 topi ya kan. Yang pertama itu warna biru, kontrol dan mengorganisir pikiran. Yang kedua itu warna putih, netral dan objektif. Yang ketiga ada warna merah, melambangkan emosi dan perasaan. Yang keempat itu ada topi warna kuning, yaitu cahaya dan optimisme. Jadi itu dia optimis terus dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi yang kelima itu ada warna hijau, yaitu melambangkan energi, pertumbuhan dan produktivitas. Yang terakhir itu ada lambang peringatan atau melambangkan kritis. Jadi dia selalu melihat suatu permasalahan dari sisi yang berbeda. Itu teman-teman. Ya, sampai sini ada yang mau dipertanyakan dari pemaparan saya atau penjelasan saya dari tadi tentang six thinking heads tersebut gitu kan? Ada yang mau dipertanyakan? Mungkin Bu atau bukan, jangan Bu lah ya, kita kan sepantaran ya kan. Kalau misalnya tanya ke saya gitu, saya lebih suka memakai topi warna apa gitu ya kan, atau
kalau misalnya saya selalu memakai topi warna apa itu gimana sih? Tuh, ada yang mau dipertanyakan mungkin dari saudara Darus atau saudara Wahyu. Kalau mau dipertanyakan silakan di publik aja nih di chatnya, boleh di chatnya. Wah, alhamdulillah kalau misalnya keren, alhamdulillah bermanfaat. Kalau mudah-mudahan benar-benar bermanfaat ya adalah untuk penjelasan saya tentang 6 topi berpikir ini. Nah, mungkin sampai saat ini sampai sini aja kali ya penjelasan saya tentang 6 topi pemikir dari Edward de Bono, yaitu tentang 6 topi pemikir ya nih. Ya mungkin cukup sekian kali ya tentang penjelasan saya 6 topik berpikir ya, yaitu sebuah teknik berpikir yang dipaparkan oleh Edward de Bono gitu ya kan. Ya kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, bisa langsung email ke saya ya kan, caca.anissa29@gmail.com, atau bisa langsung chat saya di line atau di sosial media saya di Instagram @cacat ya kan, S-nya 3, atau bisa langsung komentar di bawah di kolom komen gitu buat teman-teman nanti yang ngelihat YouTube saya tentang 6 topik pemikir itu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan komentar di bawah ini, dan jangan lupa like and subscribe untuk YouTube channel saya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya jelaskan kepada kalian semua itu bermanfaat untuk diri kalian, untuk teman-teman kalian, untuk lingkungan sekitar, dan kedepannya itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk partisipasinya telah menonton penjelasan dan video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di penjelasan saya berikutnya ya teman-teman. Ditunggu aja. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk menjelaskan materi-materi lain yang lebih menarik dan lebih berguna atau bermanfaat untuk di kehidupan kalian selanjutnya. Bukan kehidupan kalian selanjutnya, mungkin di kehidupan kalian sehari-hari ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.